sampai ada sumur yang ada di tengah laut tapi airnya tawar, itu merupakan. Berkaitan nggak Maulana Ishaq dengan Sunan Derajat? Saya itu kadang menyesal waktu mondok itu gak temenan. Gak temenan. Kenapa kok sampean ini mengambil judul tesis itu? Apakah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku yang ada di manapun tempat, hari ini kita bertemu dengan salah satu mentor. Ini adalah teman, sahabat. Kalau dibilang saudara ya saudara ini. Ini yang selalu memotivasi saya dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Beliau ini sebentar lagi mau doktor ya Pak ya? Doktor. Iya, doktor di Universitas Syekh Wasil Kediri. Wis. Sebelum kita mulai diskusi, sebenarnya nggak diskusi ya, ngobrol-ngobrol santai Pak ya. Iya, karena memang niatan kita itu ngulik apa yang akan dibahas oleh Pak Fatih. Beliau ini namanya Pak Fatih Maulana. Iya Pak ya? Di media sosial Fatih Maulana. Fatih Maulana. Nama aslinya Muhammad Khairul Fatih. Muhammad Khairul Fatih. Dicari juga ya, ini apa namanya media sosialnya, biar nanti kawan-kawan ini bisa langsung akses ke beliau. Beliau ini motivator, bisa motivator organisasi, pendidikan, wirausaha ya Pak ya. Wirausaha ini beliau ini pegiat apa namanya, kambing etawa ya Pak ya. Kambing etawa. Oh, luar biasa ini. Sebentar lagi dokter Pak ya. Nggih, alhamdulillah Pak Ilham. Bentar lagi sudah ujian terbuka, kemudian wisuda. Oke. Ya, kalau dokter itu tesisnya membahas apa Pak sama sana ya Pak? Saya S3 disertasi itu membahas tentang sakralitas situs makam wali di wilayah pesisir. Karena melihat kampus tempat saya ngajar itu di wilayah pesisir, sehingga saya ingin mengangkat budaya terus perilaku keagamaan masyarakat pesisir. Nah, objek penelitiannya saya mengambil di situs makam wali yang ada di sekitar Pantura Lamongan, khususnya di makam Syekh Maulana Ishaq. Apa ya Pak yang menarik? Kenapa kok langsung nang Maulana Ishaq, kok gak nang Sunan Derajat atau sunan-sunan yang lain? Ya, di makam Syekh Maulana Ishaq ini memiliki keunikan dan keautentikan. Pertama, memang satu, tempatnya memang unik karena di dekat laut Jawa. Jadi penziarah itu ya bisa beribadah dengan cara berziarah, bisa juga dengan berwisata. Namun yang menjadi unik di wilayah ini adalah tidak ada pengemis dalam area. Dibandingkan dengan wisata religi yang lain betul, ya, kayak makam-makam wali yang lain itu kebanyakan masih ada pengemis yang ada di sekitar makom. Nah, di wilayah makam Syekh Maulana Ishaq ini tidak ada pengemis. Kemudian para pedagang yang ada di area situs makam juga diutamakan warga lokal. Artinya sebagai upaya peningkatan ekonomi warga desa. Namun nilai sakralnya tidak dapat dipisahkan dari situs makam itu. Banyak situs yang ada, seperti peninggalan masjid, kemudian bayang gambang, sampai ada sumur yang ada di tengah laut tapi airnya tawar. Itu merupakan keunikan-keunikan yang layak untuk diteliti lebih lanjut. Oke. Itu untuk yang air tawar itu memang tinggalan atau? Memang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai peninggalan asli dari Syekh Maulana Ishaq. Nah, itu menjadi alasan kuat kenapa saya kemudian menarik penelitian tentang sakralitas situs makam wali. Karena memang secara historis itu peran perkembangan Islam di wilayah pesisir tidak bisa lepas dari perjuangan para wali, termasuk Prah Wali Songo atau Wali Songo itu sendiri. Nah, Syekh Maulana Ishaq ini dalam catatan Babat Gresik itu, khususnya di Giri Kedaton, memang diyakini sebagai ayahanda dari Raden Ainul Yakin atau bergelar Sunan Giri. Nah, memang garis perjalanan dakwanya mulai dari Belambangan sampai diyakini wafatnya ada di area desa Kemantren itu. Itu melalui penelitian panjang itu, kenapa makam itu diyakini sebagai makam Syekh Maulana Ishaq. Berkaitan nggak Maulana Ishaq dengan Sunan Derajat? Berkaitan, karena memang dari embrio Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Asmoro Kondi. Jadi Asmoro Kondi sama Syekh Maulana Ishaq itu dalam sejarah
Babatan Gresik itu diyakini saudara. Oh, saudara. Jadi ada 3 saudara. Jadi beliau diyakini sebagai putra dari Syekh Jumadil Kubro, punya 3 putra. Putra pertama adalah Maulana Ibrahim Asmorokondi. Iya. Kemudian Asmorokondi punya putra Raden Rahmat Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel punya putra Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Wah. Jadi Sunan Ampel sama Sunan Derajat itu ketemu cucu. Ini memang versi, jadi sejarah itu versi. Jadi bisa diteliti oleh siapapun. Dan juga bisa dikritik, bisa ditelaah lebih detail, tapi dalam perspektif ilmiah. Panjang berarti Pak ya untuk mencari tesis itu ya. Kalau mengerjakan tesis dewe sampean berapa hari Pak? Atau berapa bulan gitu? Atau sudah mempersiapkan karena targetnya mau tesis? Pendidikan kan ada 3 tingkatan itu. Kalau skripsi itu kan S1. Kalau tesis kan S2. Nah, S3 itu disertasi namanya. Nah, saya mengerjakan disertasi itu sekitar setengah tahun. Jadi 3 bulan melakukan riset di lapangan, 2 bulan mengerjakan di rumah dan di dalam ruangan kampus. Juga itu diimbangi dengan jadwal bimbingan dengan promotor, dengan profesor yang ada di kampus UIN Syekh Wasil Kediri itu. Memang kalau Pak Fatih ini target untuk S3 itu pernah terbesit nggak Pak? Aku pokoknya itu langsung sudah selesai S1 S2 langsung S3 atau dadak tiba-tiba ingin gitu Pak? Iya, dulu memang saya itu kadang menyesal waktu mondok itu gak temenan. Gak temenan. Akhirnya ketika kuliah di Jogja itu terseok-seok, perjuangan luar biasa. Oh, S1-nya di Jogja ya Pak ya? S1 S2 saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu dulu luar biasa. Karena nggak temenan mondok, akhirnya perjuangan di Jogja ya ikut kursus bahasa Inggris, kemudian ikut ngaji filsafat. Saking nggak seriusnya waktu mondok, sehingga itu penyesalan itu terjadi di akhir setelah lulus dari pondok pesantren Tarbiyatul Thalabah Kranji 2011. S1 S2 saya selesaikan dalam waktu sekitar ya 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2. Kemudian 2017 saya pulang ke Lamongan dan akhirnya mengabdi mewakafkan diri di kampus IAI Tabah Tarbiyatul Thalabah. Mantap ini kawan-kawanku. Memang hari ini kita fokus ke diskusi ya, diskusi untuk motivasi kita. Kalau orang berkata kadang itu Pak ya, ada yang lapo kok kuliah dhuwur-dhuwur, kaurungannya yo mergawe, jadi ayo dimulai gitu. Tapi menurut Pak Fatih sendiri, karena kan pelaku ya sampai S1 sampai S3, kira-kira seberapa penting sih pendidikan menurut Pak Fatih untuk generasi kita yang apalagi yang hari ini dulu belum ada digital, hari ini sudah ada digital ya Pak ya? Oke, jadi saya punya prinsip bahwa hidup itu adalah inspirasi bukan aspirasi. Jadi kita harus jadi role model atau jadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya untuk dunia pendidikan. Nah, kita kadang dilahirkan dari keluarga yang mungkin dalam tanda kutip nggak punya power di masyarakat. Nah, saya lahir dari generasi atau embrio anak petani biasa. Jadi aslinya asli dari petani, bapak dan ibu juga seorang petani biasa Pak Ilham. Sehingga saya punya motivasi untuk bagaimana kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh mengangkat nilai dan nama orang tua itu dengan cara berpendidikan tinggi. Itu yang menjadi motivasi utama. Jadi saya ingin berharap menjadi inspirasi bagi adik-adik saya, bagi keluarga saya secara real, itu tujuan utama dulu. Namun ada tujuan yang lebih banyak. Apa itu Pak? Khususnya berkarya dalam bidang akademik. Jadi saya mengutip kata-kata Gus Dur, untuk menjadi abadi itu kamu harus belajar dan harus menulis. Nah, itu bisa dicek karya saya di Google. Kemudian apa Pak alamatnya nanti biar alamatnya jadi rujukan di referensi. Google Scholar itu banyak, ketika aja nama saya pasti muncul itu karya-karya itu. Di Google Scholar. Iya. Ketika aja nama Muhammad Hurul Fatih, insya Allah muncul. Langsung muncul Pak ya? Dicek saja, ada karya buku, karya artikel. Kalau misalkan nih ya, misalkan kawan-kawan yang ada di desa atau dimanapun tempatnya ingin ngundang jenengan untuk menjadi narasumber atau untuk menjadi motivator bagi adik-adik yang mau melanjutkan pendidikan, bisa langsung kontak jenengan? Iya bisa. Di akun itu sudah ada email saya. Tinggal di email saja. Kalau saya tidak menjawab ya bisa di Messenger lewat Facebook. Yang lain juga sama. Biasanya lewat Facebook Messenger. Pak, ini sebenarnya penting nggak penting ya? Namanya juga perjalanan hidup.
kenapa dulu pas waktu S1 dan S2 itu di Jogja, kemudian kok sekarang kok mulai di Kediri, atau memang ada sesuatu yang diinginkan atau biar berwarna pindah kampus atau bagaimana? Oke, ini menarik. Iya, Jadi Jogja itu dikenal sebagai gudangnya ilmu. Iya, Jadi betul. kota pendidikan dengan konsep pemikiran yang mungkin Iya. unik di mata orang lain yang nggak kuliah di Jogja. Sehingga saya ingin mencari suasana baru. Karena saya ngajar di lembaga berbasis pesantren, Ya. dan saya ingin mengambil atau mencari kampus yang satu paradigma dengan IAITABA, yaitu berbasis pondok pesantren. Nah, UIN Kediri ini menjadi pilihan karena kampusnya orientasinya adalah berparadigma kepesantrenan. Sehingga saya lebih memilih untuk menempuh kuliah S3 ini di UIN Syekh Wasil Kediri. Itu salah satu alasan. Biar sama frame-nya ya Pak. Ya, jadi mencari suasana lain. Saya sudah hampir 10 tahun di Jogja. Bosen. Jadi mencari suasana lain di wilayah selatan. Kalau jadi dosen itu berapa tahun Pak? Dari tahun berapa lah Saya jadi dosen? diamanai jadi dosen di IAITABA ini, dosen tetap itu sejak 1 Juli 2017. Terhitung sekitar 8 tahun mulai sekarang. Sampai sekarang ya 8 tahun. Mungkin berkahnya ya sekarang bisa bisa memang lanjut itu ya. Ada barokah yang memang saya terima, tapi kadang orang itu nggak percaya barokah. Iya Pak, iya Pak, harus dijelaskan karena hari ini kan Tapi semuanya harus. Barokah itu nggak bisa dibuktikan tapi bisa dirasakan. Itu menurut saya. Hal apa Pak sing Ya, sekiranya sampean bisa merasakan? Merasakan itu hidup saya dikasih gampang. Oke. Ketika ada masalah itu solusi pasti datang dengan sendirinya, tanpa pusing berkepanjangan. Jadi saya percaya aja bahwa takdir Allah itu akan baik. Oke. Jadi ketika ada masalah, karena saya mengabdi di pondok pesantren pasti ada jalan. Dan itu apa saya rasakan betul. Ketika ada masalah ya pasti ada solusi. Dan itu datang dengan tiba-tiba. Gak serumit yang kita pikirkan ya. Iya, Kalau kadang enggak. itu kan generasi hari ini Pak ya, mohon maaf, ono sing pengen bunuh diri, ono sing Enggak. frustasi berhari-hari kabur dari rumah kan Iya, gitu-gitu. Yang sulit itu kan pikiran kita. Hidup itu kan lapang itu sebetulnya. Kadang yang rumit, yang sulit itu pikiran kita sendiri. Kita terlalu mengejar sesuatu yang lebih tinggi yang mungkin kita nggak mampu meraihnya. Kita paksakan. Mungkin dalam bahasa agama Buddha itu sumber penderitaan adalah hawa nafsu atau bahasa samsara. Oke. Jadi ketika kita selalu mengikuti hawa nafsu, kita akan selalu menderita sampai kapanpun. Jadi makanya agama Buddha itu dianjurkan untuk meditasi, introspeksi diri. benar. Nah, kita ada konsep namanya muhasabah. Oh iya betul. Nah, kan kayak gitu loh. Nah maksud ini Pak, tak tarik kembali ke tesis itu Pak ya. Kenapa kok sampean ini mengambil judul tesis itu? Apakah memang pengen menaikkan atau mempromosikan situs ini atau makam ini atau bagaimana? Nah, ya itu menarik, itu juga menjadi banyak pertanyaan waktu saya ujian tertutup kemarin. Ini kita tarik kembali ya kawan-kawan ya, iya. untuk tesis Kemudian ya. saya menjawab dengan sederhana. Satu, saya asli orang Paciran dan saya ingin mengangkat situs yang ada di wilayah Paciran untuk kemudian dikenal baik secara media sosial maupun secara akademik. Jadi ada pemahaman orang ziarah itu yang dengan tujuan ziarah, kemudian dengan tujuan melakukan penelitian, ada juga yang dengan tujuan hanya wisata religi. Nah, saya melakukan ziarah itu dengan tujuan akademik, meneliti. Nah, sehingga menemukan banyak hal, termasuk motif-motif kenapa orang itu berziarah kubur, dari mana asal-usul pemahamannya, doktrin-doktrin keagamaannya, sampai ziarah kubur itu menjadi budaya masyarakat sekitar sampai sekarang. Itu kira-kira nanti punya niatan untuk membukukan nggak Pak? Iya. Ya, nanti bisa diakses oleh Setelah teman-teman. saya lulus S3 nanti akan saya bukukan ber-ISBN. Juga insya Allah akan saya usahakan terbit di jurnal Scopus. Luar biasa. Itu yang ingin saya usahakan. Ini loh yang menurut saya beliau ini menjadi motivator, khususnya untuk dunia pendidikan akademik itu beliau ini luar biasa. Saya selalu tanya kalau misalkan Pak begini itu bagaimana, begini bagaimana. Ya mungkin kesannya itu simpel menurut beliau, tapi bagi kami, bagi saya pribadi itu rumitnya minta ampun kan gitu. Jadi harus banyak belajar ke beliau. Gini Pak, kira-kira ini kan sebelum nanti kita akhiri, biar pesannya Pak Fatih ini nyampe ke generasi yang di bawah kita ya Pak ya, karena usianya kita juga harus membuat membuat sebagai role model Iya, gitu. role model.
boleh nggak dikasih saran atau pesan kepada generasi hari ini terkait dengan pendidikan ya, Pak? Oke, ya saran saya nggak banyak. Satu, nikmati saja prosesnya. Oke, nikmati Prosesnya. Kemudian kita boleh idealis, Ya. tapi kita jangan lupa kita harus punya kemampuan melihat realitas. Oh, Itu kunci, salah satu Iya, kunci. Jadi kita boleh idealis, tapi jangan lupa dalam kehidupan sosial pasti ada dinamika kok. ya. Nah, bagaimana cara kita menanggapi? Ya, dengan cara santai saja. Mau lalu lintas saja ada 3 warna lampu kok. Oh iya, Hijau, betul. merah, Betul, oranye. betul. Ya, ini dalam ini, Pak. Jadi kapan saatnya kita berhenti ada Iya. warnanya merah. Iya. Kalau merah itu kita terabas pasti akan ada kecelakaan. kan, ya? Nah, warna Luar hijau biasa. menandakan kapan harusnya kita melangkah. Langkah, iya. Warna oranye jangan lupa ada pesan hati-hati di situ. Iya. Iya. Jadi hidup itu dibuat santai saja, dinikmati prosesnya, jangan dibuat susah. Insya Allah kalau kita menikmati proses, tujuan itu akan tercapai dengan sendirinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Ilham. Mantap. Ini saya nggak rugi ya memilih narasumber yang punya kualitas. Memang hari ini masih proses. Kayaknya tahun ini, Pak ya, Insya Allah. dengan Insya Allah. menyelesaikan tesis itu ya. Juli itu sudah ujian. Juli insya Allah sudah wisuda. Insya Allah. Uish. Jadi setelah kurban ini doakan saja Pak Ilham, insya Allah Iya. sudah ujian Amin, terbuka, amin. promosi doktor. Amin. Karena saya tujuannya adalah untuk satu membanggakan orang tua. Jadi Luar biasa. tidak ada kata lain selain itu. Luar biasa kawan-kawan. Ini memang cluenya sederhana sekali. Bahagiakan orang tua. Tapi ternyata sampai hari ini Pak Fatih ini masih mengupayakan. Jadi kepuasan untuk membahagiakan orang tua itu tidak ada batasnya ya Nggak Pak ada ya. batasnya. Sampai kapanpun ya. Iya, nggak ada. Wush. Ini pesannya singkat ya kawan-kawan. Jadi saya juga berharap melalui konten ini bisa membangkitkan semangat dari kawan-kawan. Jangan pernah patah semangat. Saya pikir sini luar biasa. Lain kali mungkin kita mau undang Pak Fatih lagi dengan bahasa yang lain. Mungkin karena wirausaha Ya, kita mau bisa, mendalami bisa. wirausaha juga. Iya bisa. Oke, terima kasih kawan-kawanku dimanapun berada. Tetap saksikan terus, ada konten-konten menarik di akun kami, di YouTube kami, Instagram, TikTok, dan juga Facebook, apapun juga YouTube lagi. Terima kasih, sampai jumpa, selamat sore. Sebelum kita tutup, kita mau salam literasi.